Selamat datang di Kereta Api Sangkara dengan rute ke Resort Sangkara. Mereka berkumpul bunga. Ada makhluk yang Jadi sebenarnya aku di film Kereta Bendera ini aku sebagai adiknya Purnama, which is Kembang. Kembang itu karakternya dia optimis banget karena sesuai dari sinopsis kan. Sinopsis. Purnama ini kan sakit. Jadi aku sebagai adik tetap harus acting kayak seorang kakak yang jagain kakaknya kalau misalnya kakaknya ada apa-apa, apalagi kan mereka cuma berdua nih. Jadi Kembang tuh harus berusaha untuk positif terus walaupun sebenarnya anything could happen by tomorrow, tapi dia tetap harus kayak no, gue bisa kok ngadepin apa yang bakal terjadi di masa depan gue harus pasrah dengan apapun itu, dia tetap harus strong gitu sih. Kayaknya kalau full green screen banget yang ada di studio, yes, this is my first time. Dan experience-nya, it was something new to me. Maksudnya aku emang dari dulu tuh, in my acting career, aku emang selalu bilang kayaknya seru nih kalau syuting green screen, gitu-gitu kan. Tapi pas aku bener-bener cobain syuting green screen, it felt like something new. Aku harus imajinasi banget. Di saat semua orang gampang halu, aku tuh yang susah halu karena aku tuh anaknya bener-bener down to reality banget gitu. Dan di saat film ini aku harus bayangin ada setannya di depan, aku harus bayangin soal hutannya gitu-gitu kan Kak. Jadi bener-bener emang something new, tapi karena aku anaknya juga suka challenge, jadi aku kayak ya okay, let's just go for it gitu. Kayaknya kalau menurut aku pribadi yang membuat beda dari syuting-syuting sebelumnya lebih kayak ke mentally aku aja sih Kak. Karena kan kalau syuting sebelumnya aku bener-bener yang kayak ya udah anak SMA biasa, falling in love with a guy, dan menurut aku itu something basic karena I could relate on it. Ya aku juga pernah gitu loh kayak I had a boyfriend, aku pernah ngerasain yang namanya PDKT sama cowok basket lah atau apalah gitu kan. Tapi kalau yang membuat beda di film ini, aku harus menjadi cewek yang mentally hurting, tapi aku di luarnya harus kelihatan kayak orang optimis gitu kan. Dan aku nggak pernah sama sekali seperti itu. Apalagi di cerita ini dari awalnya punya kakak pun itu udah beda banget. Aku kan emang anak pertama kan, jadi di saat aku disuruh kayak adek gitu-gitu, aku yang awalnya kayak apaan sih, gue kan bukan adek gitu kan. So it was feeling kind of weird, apalagi dimana aku tuh nggak punya ibu bapak. Jadi aku request sama ibu aku biar aku lebih dalam di karakter Kembang. Aku bilang, aku panggilnya kan Buni kan, ibu aku. Bun, boleh nggak untuk kali ini syutingnya jangan ditemenin sama Buni? Jadi aku bisa ngerasain jauhnya Buni tuh gimana sama aku, gitu-gitu. Karena I'm really close with my parents. Jadi aku bener-bener aku anaknya diperhatiin terus, ditanya mau makan apa. Sementara pas aku syuting Kereta Bendera ini aku bener-bener kayak jarang texting my mom and my dad gitu kan. Iya ya, karena emang Kembang itu bener-bener figuran bahwa she has to be much more mature than her sister. Padahal itu seorang adik gitu kan. Jadi dia mau manja juga bingung. Jadi dia harus kayak ya udah berarti emang I was born to and raised to be an adult before my age. Gitu sih kalau Kembang. Aku gak suka horor karena aku anaknya overthinking. Jadi bukan karena aku takut jump scare-nya and stuff, tapi aku bisa kan tiba-tiba gosok gigi malam-malam ya kan mau pakai retainer. Iya, tiba-tiba langsung kayak ngeliat belakang gitu kan. Tapi ya mungkin karena itu sih. And the reason I took horror is just because I wanted to try something new. Dan aku rasa emang orang Indo tuh seneng banget sama film horor. Jadi mau nggak mau kalau misalnya ada tawaran untuk main film horor ya aku harus
and aku harus let's go, let's try gitu kan. Aku bukan yang tipe yang bener-bener takut banget. Aku lebih takut ke horror, ke overthinkingnya aku itu loh. Iya, aftermath of watching the film gitu. I think at first it was really pressuring for me karena aku yang pertama aku bukan seorang aktor, aku seorang musisi awalnya. Jadi di film ini di saat aku dikasih tahu aku main nama ini, main nama itu yang jauh lebih senior, yang bener-bener ngerti acting, aku tuh jadi yang kayak takut sendiri gitu loh Kak. Karena aku tahu di saat satu film pemainnya bagus semua tapi satu scene bikin rusak, dan aku takut itu aku, yang ada tuh semua orang tuh bakal ke aku, towards me gitu kan. Tapi yang aku belajar dari film ini tuh adalah bahwa teamwork is everything. Di saat sebelum-sebelumnya aku belajar bahwa gue harus paling bagus, gue harus yang dipuji paling banyak gitu loh, gue pengen dapet pujian itu. Tapi setelah aku belajar dari film ini, aku ngerasa kayak gila ya, ternyata emang real people, real actors, they work for each other gitu. Mereka ngerti bahwa seharusnya film tuh emang harusnya bersama, bukan bukan lomba untuk siapa yang lebih cakep lah, siapa yang di TikTok dapat lebih banyak fans lah, gitu-gitu loh Kak. Gitu. That's what I've learned. Sebenarnya aku enggak sih Kak, karena aku anaknya juga, alhamdulillah aku juga punya tim yang supportive. Dan mereka pun juga ngerti bahwa my priority is also school. Apalagi aku juga kelas 12 kan. Jadi bener-bener emang lagi tung semuanya di otak. Tapi emang mereka bener-bener ngerti sih kalau misalnya emang schedule aku gak pas, ya udah ayo kita sekolah dulu gitu kan. Dan menurut aku acting sama nyanyi tuh dua hal yang berbeda. Jadi kalau ditanya mending milih acting apa nyanyi, aku nggak bisa. Aku bener-bener nggak bisa gitu karena acting, aku belajar bergaul, aku belajar bahwa aku harus acting differently with every people, dan itu suatu hal yang wajar gitu kan Kak. Kalau nyanyi karena aku seorang soloist, jadi aku kerjanya sama ibuku doang. Ibuku kan juga my manager, right? Gitu. Jadi emang aku kerja sama itu doang, aku kerja sama player aku doang, sama drummerku, gitarisku, keyboardistku gitu kan. Tapi kalau main film emang bener-bener aku harus bikin chemistry sama orang-orang baru gitu sih. Every business related or every work related, aku selalu minta opini orang tua aku sih, karena kan ayah kan juga di dalam dunia industri ini, so I think his opinion really matters. I think that's a self privilege dan suatu hal yang benar-benar aku harus syukurin sih Kak, karena aku ngerasa bahwa emang I got a person who I can trust with gitu kan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh aku selalu minta opini ayah, aku sharing sama ayah gitu. And I think age is just a number gitu kan. Jadi mau gimana pun aku nggak bakal kepikiran ayah kan aku udah 17, I can make my own deals. Aku nggak pernah pikiran seperti itu. I think their opinion are still very important to me. Jadi mereka membebaskan lah ya. Mereka membebaskan, tapi dengan apa ya, dengan persetujuan mereka juga gitu. Kalau misalnya, aku pengen ambil ini deh, oke Kak boleh, tapi kamu gini ya, kamu harus batasin gini ya, gitu sih Kak sebenarnya. Jadi emang they're very chill, tapi at the same time they're very strict in what I do, gitu. Enggak sih Kak sebenarnya. I think especially ayah sih yang ada di dunia industri ini. Ayah cuma bilang bahwa setiap apapun yang kamu ngelakuin di dalam dunia industri ini, kamu harus respect with a lot of people. Kamu juga harus belajar bersyukur lebih-lebih. Apalagi di umur aku yang sekarang ini Kak, maksudnya kayak apa ya? I don't think being a worker atau memiliki pekerjaan itu suatu hal yang aku bisa prioritas sekarang. Maksudnya aku bisa stop aja gitu karena aku mau fokus sama pendidikan aku gitu. Tapi at the same time dengan adanya hal seperti ini,
aku benar-benar belajar bahwa aku bisa menghidupi orang lain dan aku juga bisa bikin orang bahagia gitu. Jadi ya aku belajar bersyukur banyak. Aku juga belajar bahwa aku juga harus respect orang-orang di luar sana, mau mereka di atas aku atau di bawah aku gitu kan, karena by the end of the time kita juga manusia, we're same. Itu sih yang aku belajar dari ayah. Tapi selainnya kayak soal music dan lain-lain, aku minta sama ayah bahwa aku pengen belajar sendiri. I want to learn myself, I want to find out my mistakes gitu-gitu. Ayah pun juga orangnya juga kayak, ya udah Kak, kamu ngelakuin aja dulu apa yang kamu mau, do whatever you want. Kalau misalnya pun ada yang fatal atau mistakes, baru ayah terjun. Gitu sih. Selain Kata Berdarah, Iya. album sih insya Allah pasti. Tapi kalau misalnya merangkup semua single jadi satu, mungkin enggak. Biasanya kan kayak album ini. Iya, mungkin enggak bakal dirangkup satu banget. Mungkin kayak satu album pun beda semua gitu kan. Tapi insya Allah tahun ini ada.